Bentara Budaya, yang berarti utusan budaya, kami memiliki semangat yang digambarkan dalam visi dan misi Bentara Budaya sebagai lembaga yang terus mendorong upaya pelestarian dan pengembangan seni-seni yang dulu pernah mentradisi, pernah melembaga, atau seni-seni yang tidak mendapat ruang di tempat lain. Kami upayakan untuk bisa tampil di Bentara Budaya, termasuk seni tradisi. Sehingga harapannya seni tradisi bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Bagi Bentara Budaya tentu tidak mudah, karena di tengah modernisasi dengan perkembangan seni yang begitu cepat ya, tidak saja menerus seni tradisi, tetapi juga platform yang dipakai saat ini bukan penikmat seni, bukan hanya menikmati karya-karya seni, juga tradisi itu melalui pementasan-pementasan on venue, tapi mereka juga ingin menikmati yang berkaitan dengan digital, apalagi anak-anak sekarang. Jadi itu satu tantangan yang berat, bukan hanya kami sebagai lembaga Bentara Budaya yang mensupport terus bergulirnya perkembangan seni-seni tradisi, tapi tentu saja juga buat para pelaku seni tradisi yang terus berkecimpung secara langsung dengan dunia seni tradisi mereka. Dan ada pula tantangan dari segi penikmat seninya, terutama untuk kalangan muda yang mungkin menganggap seni tradisi itu sesuatu yang old gitu ya, sesuatu yang kuno, sesuatu yang mungkin kurang modern gitu. Nah itu memang menjadi tantangan bagi kami juga yang tidak mudah, bagaimana bisa menyajikan seni tradisi ini sesuai dengan keinginan, ya, sesuai dengan keinginan stakeholdernya, sesuai keinginan penontonnya, dan sesuai dengan keinginan peminat seninya, tanpa harus meninggalkan pakam-pakam yang ada. Upaya yang kami lakukan, suka atau tidak suka, bisa atau tidak, tetap harus dicoba mengemasnya menjadi bentuk digital. Artinya bukan wayangnya yang kemudian digitalkan, tetapi eventnya. Eventnya kami kemas menjadi satu tayangan yang mungkin bisa dinikmati oleh teman-teman, para sahabat Bentara Budaya yang tidak bisa hadir di venue yang di luar kota Jakarta. Dia juga bisa merespon atau mengapresiasi pameran wayang yang kami gelar kali ini. Kebetulan di Bentara Jakarta kan sedang ada pameran wayang, ada wayang kulit, wayang golek, wayang rumput gitu, yang mungkin banyak teman-teman atau sahabat Bentara di luar sana yang belum tahu sebetulnya bentuk-bentuknya itu seperti apa sih, atau mungkin selama ini hanya melihat dari buku-buku atau mungkin mendengar cerita gitu, tetapi belum bisa melihat secara langsung. Jadi memang kami mencoba beradaptasi dengan yang namanya modernisasi, apalagi sekarang masih pandemi ya, di mana keterbatasan orang untuk hadir di venue juga masih bisa dibilang tidak seleluasa dulu, sehingga kami juga mencoba mengakrabkan diri dengan dunia digital. Harapannya tentu seni tradisi tetap terus melembaga di negara ini, dan seni tradisi dapat direspon oleh masyarakat secara lebih luas lagi, terutama generasi muda, karena siapa lagi yang akan meneruskan tampuk seni tradisi ini dari para pedalang, para pembuat wayang gitu, kalau bukan generasi muda. Dan tentu akan menjadi satu kebanggaan bila nanti 50 tahun atau mungkin 75 tahun ke depan dalang-dalang wayang nanti ternyata terinspirasi karena melihat pameran di Bentara Budaya gitu. Karena dulu pernah melihat pameran di Bentara terus ingin belajar membuat wayang mungkin, atau ingin belajar menjadi seorang dalang, dan suatu hari mereka menjadi dalang dengan nama besar. Harapannya seperti itu. Yang ingin mengetahui mungkin secara langsung bentuk-bentuk dari wayang kulit, wayang golek, wayang rumput gitu ya, yang mungkin secara bentuknya mirip tetapi namanya saja yang berbeda gitu ya. Dan sebetulnya kalau mau dibilang wayang ini kan bukan cuma sekedar bonekanya ya, tapi dia ada filosofi ceritanya, karakter-karakter yang mungkin
mungkin itu sesuai dengan kita hari ini. Makanya judul dari pameran wayang kali ini adalah Wayang Rupa, karena sebenarnya itu juga membantu kita yang menonton pameran ini merefleksikan bagaimana kita menjalani kehidupan kira-kira. Sekaligus event ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Wayang Nasional yang diperingati pada tanggal 7 November yang lalu. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa Bentara Budaya terus mensupport pelestarian dan pengembangan seni tradisi. Oke, wayang yang kita punya ada 3 jenis, wayang kulit, wayang golek, dan wayang rumput atau dikenal juga sebagai wayang gepuk dari Pagepuk. Perawatan memang belum mengarah ke perawatan khusus, tetapi dengan kita memamerkan, membawa keluar, itu sama saja dengan mengangin-angin ya. Selain kita sebagai bentuk apresiasi, juga sekaligus menjadi pendataan ulang, dan itu sementara para wayang ini bisa bertemu dengan udara segar, itu udah cukup sebagai perawatan dasar. Harapan kami dari Bentara Budaya sebenarnya saya rasa juga sama dengan Mas Kurator Mas Nanang ya, bahwa kami ingin memperkenalkan wayang lebih luas, lebih dalam, tidak hanya kepada para penikmat wayang khususnya yang notabene sering dikaitkan dengan orang-orang sepuh, tetapi juga kepada anak-anak muda, anak-anak milenial, berbagai generasi yang mau mempelajari ataupun mengenal lebih dekat apa itu wayang. Wayang ternyata nggak cuma wayang kulit, wayang golek, tetapi juga ada wayang dengan media-media yang lain seperti wayang rumput, bahkan ada wayang potehi yang kami memang hanya punya beberapa, dan juga pengenalan karakter-karakter di dalam wayang itu sendiri. Ada apa aja sih di dalam wayang, ada peristiwa atau adegan-adegan apa saja di dalam wayang yang mungkin luput dari pengetahuan teman-teman milenial khususnya. Jadi bisa lebih dalam mengenal bagaimana dan apa wayang. Selamat sore. Bicara tentang wayang itu kita tidak bisa lepas dari sejarah wayang di Indonesia. Itu dimulai di zaman setelah Sultan Agung, itu ada namanya Ki Panjang Mas yang berada di era Amangkurat I. Nah, di situ terjadi tragedi. Ki Panjang Mas itu mempunyai istri yang kemudian disebut sebagai Ratu Malang, karena keinginan Amangkurat I itu memperistri sinden atau istri daripada Ki Panjang Mas itu, maka yang menjadi Warangkono dan lain sebagainya itu hilang. Kemudian Putri Malang itu menjadi istri dari Amangkurat I. Setelah itu karena tidak mau, dia dipaksa akhirnya meninggal, dan itu terjadi tragedi yang kedua di mana dayang-dayang dan yang mengawal Ratu Malang ini meninggal. Itu tragedi awal dari tentang cerita wayang dengan dalangnya. Nah, soal wayang sendiri, zaman Majapahit sudah ada wayang namanya wayang klitik. Kalau wayang klitik itu wayang kayu yang tangannya itu terbuat dari kayu, namanya klitik karena berbenturan itu bisa klitik. Kalau yang kerucil itu wayang kayu yang tangannya dari kulit. Itu yang zaman Majapahit yang kebanyakan ada di daerah Blora. Kemudian wayang kulit
wayang kulit itu sentra-sentranya sampai sekarang masih bisa kita temui kalau di Jogja itu di Gedeng, daerah Kasongan sana, kemudian di Pucung di daerah Mogiri. Kalau daerah Surakarta di Solo itu ada di Manyarang dan di Sukoharjo. Di daerah lain tersebar sentra-sentra kerajinan wayang. Dan wayang sendiri itu bentuknya macam-macam. Kalau wayang Jogja itu cenderung kecil dan istilahnya itu diluk, luruh gitu. Kalau wayang di Jawa Tengah itu gagah. Dan ciri khusus dari wayang Jawa Tengah dan Jogja itu ada di lakar, di kakinya itu ada warna merah. Kalau di Jogja itu khusus warna merah. Kalau di Solo itu ada garis tepinya. Jadi itu yang gampang dibedakan antara wayang Jogja dan Solo. Selain itu banyak wayang Dworo, banyak wayang-wayang seperti wayang Beruse, wayang Kancil, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melihat ke judul yang kita pilih atau yang kita buat, wayang rupa kita, ini ada 3 kata, wayang, rupa, dan kita. Kalau wayang jelas dia bisa kita artikan sebagai bayang-bayang, rupa itu bisa kita artikan wajah atau citra, lalu kemudian kita, ya kita, manusia yang hidup di hari ini. Nah, sebenarnya sejak dulu wayang tidak lebih tidak kurang adalah refleksi dari kehidupan manusia. Jadi bisa diartikan wayang itu sesungguhnya bayang-bayang kehidupan. Jadi seluruh wajah, baik karakternya yang kemudian disimbolkan lewat bentuk, raut muka, dan lalu warna-warna, motif-motif, semua itu simbol karakter yang juga mencerminkan karakter manusia. Nah, sehingga melihat wayang itu sesungguhnya kita seperti bercermin, melihat wajah kita sendiri. Dan dari dulu persoalan-persoalan kemanusiaan itu substansinya berulang, berkisar di antara masalah-masalah yang itu saja pemicunya. Mungkin yang berbeda adalah setting ruang dan waktunya. Tapi karena wayang itu ceritanya terus berkembang, dia diperkaya oleh para pencipta cerita-cerita baru, dia berkembang, diperkaya lagi oleh masalah-masalah sesuai dengan zamannya. Maka sesungguhnya kalau kita menelaah lebih dalam kisah-kisah wayang, di sana ada pilihan-pilihan solusi ala wayang tentu ya, tapi itu juga tidak jauh-jauh dengan sesuatu yang kita perlukan hari ini. Jadi ini semacam kita melongok ke belakang, jauh memang, tapi artinya sejauh itu pula barangkali kita bisa merancang masa depan. Sebagaimana kita memutar jangka, sejauh apa kita mampu menengok ke belakang, maka sejauh itu pula kita harapkan kita bisa menjangkau ke depan. Atau kita balik, kita mau sejauh apa ke depan, syaratnya ya kita melongok ke belakang dalam jarak yang kurang lebih sama, kira-kira seperti itu. Masyarakat kita kan berkembang dari ya agraris menuju masyarakat industri. Di sana lalu terjadi pergeseran-pergeseran, terutama tentang cara kita berkomunikasi. Efeknya kemudian karena dari agraris ke industri tadi, ketersediaan waktu itu menjadi makin sedikit. Jadi orang tidak bisa lagi, misalnya, atau sebagian besar lah, tidak semua orang, sebagian besar kita tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk mengapresiasi kesenian-kesenian tradisi dalam durasi yang panjang. Misal wayang semalam suntuk, tidak banyak lagi yang mampu untuk mengapresiasi itu. Padahal sesuatu yang ada di dalam sana itu sesuatu yang sebenarnya timeless, dia sangat universal. Tapi kemudian bisa jadi akan gagal diwariskan ke generasi berikut karena medianya tidak lagi nyambung. Satu waktu, dua bahasa. Kendala kita ada di sana.
bahasa wayang itu tidak lagi dipahami oleh sebagian besar dari kita, lalu durasi pertunjukan wayang tradisi itu juga kemudian tidak lagi sinergis dengan ritme kehidupan hari ini, sehingga memang wayang ini kemudian seperti yang sudah dilakukannya berabad-abad kemudian beradaptasi. Hari ini wayang muncul dalam berbagai format, tidak hanya pertunjukan, dia kemudian menjadi mungkin di sastra, menjadi novel, menjadi cerita pendek, jadi komik, jadi animasi, menjadi film, menjadi hal-hal yang memang hari ini akrab dengan masyarakat hari ini, baik secara pengkisahan maupun ritmenya. Wayang yang dahulu tetap akan hidup karena masyarakat agraris masih juga bertahan, kita masih punya masyarakat dengan pola seperti itu. Mungkin di daerah-daerah itu masih wayangan, masih semalam. Tapi di kota-kota kita sudah mulai bisa menemui atau kita bisa menemukan wayang dalam durasi pendek, padat gitu, satu lakon cukup 1 jam, 2 jam, sudah seperti itu. Di tempat-tempat tertentu kita sudah mulai bisa menemukan wayang dalam bahasa Indonesia, bahkan mungkin dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Memang wayang hari ini menghadapi tantangan yang sesungguhnya bukan hal baru. Sejak dulu, dari era ke era, dari zaman ke zaman, wayang selalu menyesuaikan diri. Sejak misal dari zaman Kediri, lalu ke Majapahit, lalu ke Mataram Islam, Demak, itu juga wayang berubah, bergeser terus. Lalu sampai ke masa Republik ya, maksudnya hari ini juga wayang kemudian berubah, baik bentuk pertunjukannya maupun terutama yang sekarang menjadi masalah adalah bahasa itu tadi. Saya kira wayang juga bergulir, akan selalu berusaha untuk beradaptasi. Karena ini wayang dipajang dan kemudian tentu bisa dinikmati dari sisi seni rupanya, tapi harapan kita lebih jauh dari itu, bahwa dengan melihat wayang dan tentu nanti disertai dengan beberapa teks pendukung yang diharapkan itu bisa memancing imajinasi pengunjung atau bisa memancing imajinasi kita bahwa ternyata wayang ini tidak jauh-jauh amat dengan kehidupan hari ini. Semacam ketika melongok ke wayang kita melihat wajah kita sendiri, dengan demikian kita bisa mendudukkan wayang ini bukan sebagai artefak lalu kita melihat wayang bukan lagi seperti kita mengunjungi museum, tapi lengkap dengan kisah dan seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang itu sebenarnya saya meyakinkan bahwa itu timeless, sehingga rasanya wayang ini tetap menjadi bagian kehidupan hari ini, semaju apapun hidup kita hari ini, semodern apapun, secanggih apapun mesin-mesin diciptakan, sehalus apapun jalan-jalan dibuat, secepat apapun ritme hidup kita sehari-hari, tapi ada hal yang bertahan dari zaman kapanpun sampai kapanpun juga. Kemanusiaan itu sesungguhnya memorinya atau rekamannya ada di wayang, sehingga jangan-jangan masa depan itu sebagiannya sudah dituliskan di wayang itu. Gatotkaca dan Boma Narakasura. Persaingan antar ksatria adalah biasa. Demikian pula halnya dengan Gatotkaca dan Boma yang sama-sama ingin menjadi panglima utama negeri Amarta. Gatotkaca telah ditunjuk. Di sisi lain, Boma merasa berhak. Menjadi panglima bukanlah tujuanku, Kakang Boma. Aku hanya memenuhi kewajibanku, kata Gatotkaca. Boma menukas. Gatotkaca, aku memang menawarkan diri, bukan sepertimu yang berlindung di balik keputusan para tetua. Tapi siapa yang berani memastikan kau lebih layak dariku?
hanya ada satu cara. Kita buktikan dengan cara ksatria. Ekalaya dan Patung Durna. Ekalaya, raja muda dari negeri Paranggelung, pemimpin wangsa pemburu, ingin berguru ilmu panah kepada Durna, tapi ditampik. Durna terlanjur berjanji hanya akan mengajari Pandawa dan Kurawa. Tetapi berguru adalah soal kepercayaan dan hanya kepada Durna Ekalaya percaya. Maka dari lumpur bekas tapak kaki Durna, ia buat patung menyerupai Mahaguru yang dikaguminya itu. Ekalaya berlatih sendiri, menaklukkan sepi hingga patung itu seakan-akan bicara. Ekalaya anakku, memanah bukanlah semata-mata tentang bagaimana kau rentang busurmu. Bukan pula seberapa tepat picing matamu membidik sasaran. Memanah adalah soal sepenuh-penuh perhatian. Cuma hatimu yang mampu. Banowati. Terlahir rupawan adalah takdir, tapi Banowati adalah perempuan yang tidak menyadari daya tariknya sendiri. Yang ia tahu, ia mencintai Arjuna dan hanya lelaki itu saja. Arjuna pun membalas cintanya. Begitulah, Banowati dikagumi banyak laki-laki, Arjuna digilai banyak perempuan. Batin Banowati, harus bagaimana aku? Diam keliru, mengaku kalian cemburu. Rama Wijaya dan Batara Baruna. Di tepi samudra, Rama Wijaya telah merentang busur panah Brahmastra, berniat mengeringkan lautan demi bisa menyeberang ke Alengka. Dewa Laut Batara Baruna mengingatkannya, kerinduan dan kemarahanmu itu benarkah setara dengan kematian seluruh rakyatku? Bagi lelaki yang hatinya kerontang belasan tahun, apapun akan sebanding. Yang kau butuhkan adalah jembatan untuk menyeberang, wahai Rama Wijaya. Ini laut kami, pintarlah. Kami mampu menyangga batu-batu agar mereka tetap mengambang. Bagaimana menurutmu? Rahwana dan Sinta. 14 tahun sejak Sinta diculik oleh Rahwana. Rahwana, sudahlah, jangan memaksa. Kau hanya akan menyentuh mayatku. Besok suamimu datang. Lusa kuantarkan kau ke kuburannya. Itu sama sekali tak mengubah pendirianku, Rahwana. Sinta, aku sudah hidup berabad-abad. Di zaman apapun, ketakutan perempuan selalu sama. Waktu. Kumbakarna dan pasukan kera. Aku raksasa segunung, mereka lautan kera bergulung. Kurasa kami sama-sama setia. Di dunia ini barangkali kesetiaan memang ada untuk diadu. Bhisma dan Amba. Ini sungguh perjumpaan yang syarat dengan kenangan lama. Dulu sekali pernah Bhisma muda menampik Amba meski hatinya berkata lain. Ia terlanjur bersumpah tidak menikah sepanjang hayatnya. Amba mendendam padanya sejak itu. Hari ini Amba menyaksikan Bhisma menjemput kematian yang lata di medan perang Kurusetra.
Tapi di mata Bisma, Amba adalah satu-satunya mawar di palung hatinya. Sekali mawar, tetaplah mawar. Sekejam apapun ia menghunus duri-duri yang menusuk, tetaplah wanginya. Arjuna dan raksasa. Usai berguru dan turun gunung, Arjuna harus menembus belantara penuh bahaya. Hutan yang dirambah dan dijelajahinya itu bukanlah rimba umumnya di luar sana. Begitu pula raksasa-raksasa itu, ia hanya harus menaklukkan dirinya sendiri. Kekuatan tak jauh jaraknya dari keserakahan. Perasaan bisa membuat hilang kendali, hasrat bisa membuatnya lupa diri, bahkan kebenaran bisa saja membutakan. Bima dan Dewa Ruci telah ditunaikannya semua perintah Guru Durna, menaklukkan raksasa di Gunung Reksamuka, di Tiakala Rukmuka dan Rukmakala. Telah pula keraguan sesaat sebelum ia mencebur samudera ditepiskannya. Antara hidup dan mati, ia menyelamatkan diri dari keganasan naga Nemburnama. Kini ia bertemu dengan sang guru sejati, Dewa Ruci. Tersadar ia sampai karena keyakinan, karena ketaatan, karena ketidaktahuan, karena ketidakberdayaan. Anoman. Bulu putihnya adalah ketulusan, pengabdian sepanjang usia kepada Rama Wijaya dan lalu Kresna. Saat muda menjadi ksatria, di masa tua menjadi pertapa. Yang tidak berubah dari Anoman adalah sorot matanya yang lugu layaknya bocah. Kresna pernah berucap, "Anoman, bening matamu itulah sejatinya cermin untuk kami, para manusia yang acap tertipu oleh rupa." Sangkuni dan Duryudana. Duryudana, sulung dari 100 bersaudara yang dikenal dengan sebutan Kurawa ini telah dicetak oleh Sangkuni untuk menghamba kepada kemenangan. Satu-satunya cara untuk merancang masa depan adalah kekuasaan, tak peduli dengan cara apapun memperolehnya. Berbelas kasih hanya akan melemahkanmu. Berhati-hatilah. Jangan sekali-kali memelihara duri. Paksa semua pengikutmu untuk setia. Ada banyak cara, anakku. Kedudukan, kemewahan, kesenangan. Bila itu semua gagal, singkirkan siapapun itu. Tapi jangan kau lakukan sendiri. Kau hanya perlu turut berduka. Belajarlah membawa diri sepantas-pantasnya. Selebihnya urusanku. Cupu Manik. Cupu Manik, mangkuk kahyangan yang isinya gambaran surga itu entah hadiah atau kutukan. Segera setelah 3 kakak beradik, Anjani, Guwarsa, dan Guwarsi berebut dan hilang kendali, sang ayah marah dan melemparkan cupu yang lalu pecah menjelma telaga itu. Guwarsa dan Guwarsi menyelaminya dan berubah menjadi kera, sementara Anjani hanya membasuh wajah, tangan, dan kakinya. Mereka harus menebusnya. Kebinatangan ditebus dengan kebinatangan. Anjani bertapa serupa katak, Guwarsa serupa kelelawar, Guwarsi serupa rusa. Tapi waktu hanya melintas sekali saja. Yang terobati sebatas rasa.
sedang rupa mereka bertahan sepanjang usia. Semar, Semar, apa yang ingin kau ajarkan kepada kami? Samar-samar wajahmu, entah apa itu. Tawa yang juga tangis, renta tapi bocah. Kulihat duduk seperti berdiri, diam seperti berjalan, seperti lelaki tetapi sekaligus perempuan. Karna dan Arjuna. Wajah mereka bagai pinang dibelah dua. Karna dan Arjuna memang bersaudara. Tapi di medan perang Kurusetra yang tinggal hanyalah kesanggupan. Janji para kesatria untuk menunaikan tugasnya. Karena dengan kereta Jatisurya dikusiri oleh Prabu Salya telah berhadapan dengan Arjuna yang tegak di atas kereta Jaladhara dikusiri oleh Prabu Kresna. Karena meneguhkan tekad adik sekaligus musuhnya itu. Arjuna, meski aku membidik jantungmu, kau pun membidik leherku. Bukankah kita hanya sedang saling melepas kerinduan adikku? Tujuan kita sama dan inilah ujungnya, memilah cinta dan dharma. Kahyangan dewa-dewa, Mayapada, lapis langit tempat mukim dewa-dewa. Disinilah berbagai macam kejadian di muka bumi dirancang dan dituliskan. Hanya sukma manusia-manusia terpilih mampu menjangkaunya. Seluruh suka duka dunia telah dipastikan kapan datang dan berlalu. Seluruh kerangka kisah telah tercatat sejak semula. Rupa-rupa isi dunia, dewa, manusia, raksasa, jin dan binatang, semuanya berhubungan. Di layar beradu peran, di kotak berbagi ruang. Panakawan. Pana berarti paham, kawan berarti teman. Mereka bukanlah semata-mata pembantu yang hanya mengandalkan kepatuhan. Gareng yang cacat dan juling justru paling awas dan jarang tersandung. Petruk yang lentur melumatkan duka menjadi canda. Bagong adalah keluguan batin yang terlahir apa adanya. Di seberang ada Togok yang mulutnya menganga, sanggup menelan kebuasan para raksasa tanpa perlu memuntahkannya. Bilung adalah pemantik ulung yang tak bosan mengingatkan, tapi bila tuannya tidak berkenan, sekalian disesatkan.